Hari ini saya mau ceritakan sebuah dongeng dari Jawa Tengah. Teman-teman, apakah kalian pernah dengar kisah tentang seorang anak perempuan yang cantik, jelita, dikejar oleh raksasa? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang perempuan parubaya bernama Mbok Srini. Mbok Srini tinggal sendiri di rumah karena suaminya telah lama meninggal dan ia tidak punya anak. Setiap harinya ia rasa kesepian dan membosankan karena tiada siapapun menemani Mbok Srini di rumah. Mbok Srini selalu menginginkan seorang anak, tapi doanya tak pernah terwujud. Setiap pagi, siang, sore, dan malam, Mbok Srini tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan agar diberi anugerah seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh raksasa. Raksasa mengatakan Mbok Srini untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat ia selalu cari kayu bakar. Keesokan harinya, Mbok Srini mengikuti petunjuk raksasa dan pergi ke hutan. Dia beneran ketemu bungkusan di bawah pohon besar dan hanyalah temukan sebutir biji timun. Tiba-tiba raksasa datang beneran dan tertawa kepada Mbok Srini. Ho ho ho, ho ho ho. Apa maksudmu kasih saya sebutir biji timun ini? Raksasa mengatakan dia tidak akan menyakiti Mbok Srini dan janji tidak akan menyakiti Mbok Srini, tetapi meminta Mbok Srini untuk menanam biji timun tersebut dan kelak lahir seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan itu sudah dewasa, Mbok Srini harus menyerahkan anaknya kepada raksasa. Mbok Srini menyetujui perjanjian itu. Setibanya di rumah, Mbok Srini menanam biji timun tersebut dan merawat penuh kasih. Beberapa bulan kemudian, tanaman itu berubah menjadi kuning yang keemasan. Mbok Srini belah timun itu, keluarlah seorang anak perempuan. Mbok Srini sangat bahagia mendengar tangisan anak perempuan itu dan menemani timun emas dan membesarkan timun emas, dan timun emas sudah menjadi gadis yang cantik dan baik yang berbudi luhur. Pada suatu malam lagi, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa yang mengingatkan janjinya dan akan menjemput anak itu di dalam 1 minggu. Mbok Srini rasa kecewa dan sedih karena dia sudah merawat anak itu sudah lama dan menangis diam-diam. Timun emas pun bertanya, "Ibu, kenapa hari akhir-akhir ini ibu sering menangis?" Mbok Srini bertanya semua tentang asal-usul timun emas. Timun emas pun merasa kecewa dan sedih. Hari penjemputan tiba. Mbok Srini menyuruh timun emas untuk berpura sakit untuk menunda penjemputan itu. Mengulur waktu. Mbok Srini tahu mereka harus cari jalan keluar. Mbok Srini menemu seorang pertapa di atas gunung. Seorang pertapa memberi Mbok Srini bungkusan berisi biji timun, garam, jarum, sama terasi. Mbok Srini seorang pertapa mengatakan akan digunakan pas raksasa mengejar timun emas. Raksasa datang kembali dan mengejar timun emas. Timun emas pun lari sekuat tenaga. Sementara itu raksasa tetap mengejar. Pertama, timun emas nabur biji timun yang berubah menjadi ladang yang luas.
yang menghalangi langkah raksasa. Tetapi raksasa masih tetap bisa lolos. Kedua, Timun Mas nabur jarum yang berubah menjadi bambu-bambu runcing. Meskipun terluka, raksasa tetap mengejar Timun Mas. Ketiga, Timun Mas nabur garam yang menjadi lautan luas. Raksasa tetap masih bisa lolos dengan satu harapan. Terakhir, Timun Mas nabur terasi yang menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa masuk ke dalamnya dan akhirnya binasa. Timun Mas lari ke rumah dan memeluk ibunya. Mbok Srini juga berterima kasih kepada Tuhan, dan sejak saat itu mereka hidup bahagia dan tentram bersama. Demikian itu kisah tentang Timun Mas. Terima kasih.